Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bio dimana saja kalian berada. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Mari kita lanjutkan lagi materi yang berikutnya. Di kelas 11 kita akan mempelajari sistem gerak manusia. Dan ini adalah tujuan pembelajaran dari sistem gerak manusia ini. Kalian simak baik-baik ya. Pada manusia, tulang itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah tulang rawan atau kartilago. Kartilago bersifat bingkas dan lentur serta terdiri atas sel-sel tulang rawan yang dapat menghasilkan matriks berupa kondrin. Pada anak-anak, jaringan tulang rawan banyak mengandung sel-sel, sedangkan pada orang dewasa, jaringan tulang rawan banyak mengandung matriks. Tulang rawan ada 3 tipe, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, tulang rawan elastis, dan tulang rawan serat. Dan ini adalah letak tulang rawan pada tubuh manusia. Ada telinga, ada di hidung, ada di antara tulang rusuk, kemudian ada pubis, ada di sendi, di lutut, dan lain-lain. Jenis yang kedua adalah tulang keras atau osteon. Tulang bersifat keras dan berfungsi menyusun berbagai sistem rangka. Terdiri atas yang pertama adalah osteoblast, merupakan sel tulang muda yang akan membentuk osteosit. Yang kedua, osteosit merupakan sel-sel tulang dewasa. Yang ketiga, progenitor merupakan sel khusus yang memiliki potensi mitosis yang mampu berdiferensiasi menjadi osteoblast. Yang keempat, osteoklas merupakan sel yang berkembang dari monosit dan terdapat di sekitar permukaan tulang. Nah, ini adalah pembentukan tulang. Diawali dengan adanya bagan sistem hafes pada tulang. Bagan sistem hafes pada tulang ini, sistem hafes itu satu bagian lingkaran konsentris ya, dimana banyak sekali lakuna-lakuna yang mengelilingi pusat. Kemudian lakuna-lakuna ini keluar juluran-juluran yang disebut dengan kanalikuli. Kemudian lakuna-lakuna ini masing-masing membentuk lingkaran-lingkaran yang disebut dengan lamela konsentris. Nah, ini di tulang juga ada pembuluh darah dan ada periostekumnya. Dan ini adalah proses osifikasi, proses di mana terjadinya pembentukan tulang sehingga tulang itu akan memanjang ya, dari yang tadinya pendek kemudian memanjang. Berikutnya adalah bentuk-bentuk tulang. Ada yang pertama adalah tulang pipa. Tulang pipa ini adalah tulang betis, contohnya tulang kering, tulang hasta, dan tulang pengumpil. Terbagi menjadi 3 bagian. Ada bagian tengah disebut dengan diafisis, bagian ujung disebut epifisis, dan bagian antara epifisis dan diafisis disebut dengan cakra epifisis. Nah, ini adalah penampang melintang pada tulang panjang dan bagian-bagiannya. Nah, ini di ujung namanya cakra epifisis, di bagian tengah adalah diafisis, dan di bagian ujung adalah epifisis. Bentuk yang kedua adalah tulang pipih, tersusun atas 2 lempengan tulang kompak dan tulang spons. Di dalamnya terdapat sumsum tulang, berfungsi sebagai pelindung dan untuk memperkuat. Contohnya adalah tulang rusuk, tulang belika, dan tulang tengkorak. Yang ketiga adalah tulang pendek.
terdapat pada pangkal kaki, pangkal lengan, dan ruas-ruas tulang belakang. Yang keempat adalah tulang tak berbentuk ya, memiliki bentuk yang tidak tertentu, tidak teratur, terdapat di wajah dan tulang belakang. Fungsi tulang sendiri adalah yang pertama memberi bentuk tubuh, yang kedua melindungi alat tubuh yang vital, yang ketiga menahan dan menegakkan tubuh, yang keempat tempat perlekatan otot, yang kelima tempat menyimpan mineral terutama kalium dan fosfat, berikutnya tempat pembentukan sel darah, dan terakhir tempat menyimpan energi yaitu berupa lemak yang tersimpan di sumsum kuning tulang. Berikutnya adalah hubungan antar tulang. Hubungan antar tulang ini contohnya adalah sendi ya. Ini seperti contoh yang gambar berikut ini. Ini adalah contoh sendi di mana dua tulang itu bergabung ya. Bertemunya dua tulang. Nah, di sini ada cairan sinovial, ada tulang rawannya juga ya. Nah, ini kalian pelajari baik-baik. Hubungan antar tulang yang pertama adalah sinartrosis, yaitu di mana hubungan antar tulang yang tidak memiliki celah sendi dihubungkan dengan erat oleh jaringan ikat. Ada dua tipe sinartrosis, yaitu suture dan sinkondrosis. Contohnya hubungan antara epifisis dan diafisis pada tulang pada tulang dewasa. Yang kedua adalah amfiartrosis, adalah sendi yang dihubungkan oleh kartilago sehingga memungkinkan untuk sedikit gerakan. Dibagi menjadi dua, yaitu simfisis dan sindesmosis. Simfisis contohnya pada sendi antar tulang belakang dan pada tulang kemaluan. Sindesmosis contohnya sendi antar tulang betis dan tulang kering. Yang terakhir, hubungan antar tulang adalah diartrosis, di mana ciri-cirinya adalah permukaan sendinya dibalut oleh selaput atau kapsul jaringan ikat fibros. Bagian dalam kapsul dibatasi oleh membran jaringan ikat. Kemudian kapsul fibrosnya ada yang diperkuat oleh ligamen dan ada juga yang tidak. Di dalam kapsul biasanya terdapat bantalan kartilago serabut. Nah, ini adalah sendi-sendi yang ada dalam tubuh manusia. Ada sendi engsel, contohnya pada siku dan lutut. Kemudian ada sendi yang ada di gelang bahu, namanya sendi peluru. Kemudian ada juga sendi-sendi yang lain. Kalian bisa pelajari di gambar berikut ini. Demikian sistem gerak bagian pertama. Kalian tunggu pada bagian keduanya pada sistem rangka. Kalian simak baik-baik dan mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.